Silakan dipimpin doa. Silakan dipimpin Untuk doa. memulai pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hasan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di kelas manajemen operasional perbankan syariah. Pada hari ini Jumat 12 Maret 2021, insya Allah kita akan belajar lebih mendalam lagi berkaitan dengan manajemen operasional perbankan syariah. Nah, untuk itu saya sedikit review dari hasil kemarin kita melakukan kuis ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan saya selama 2 minggu yang kemarin dengan baik ya. Ada beberapa teman-teman mahasiswa yang betul semua ya. Ada Kusuma, terus kemudian Devi Chandra Cahyani, ini betul semua. Nah, beberapa yang lain sudah saya lihat nilainya, jawabannya juga bagus. Nah, tolong teman-teman yang lain yang masih merasa belum paham bisa mencoba untuk belajar lebih dalam lagi dengan cara teman-teman melihat YouTube saya. Jadi kan sistem saya adalah semua materi-materi saya itu saya upload di YouTube sebagai bentuk rekaman ya, rekaman. Jadi kalian bisa akses kapanpun kalian belajar, tidak terpancang pada sinyal pada saat ini gitu. Jadi buat kalian yang merasa masih belum bisa mengikuti dengan baik bisa melihat dari YouTube saya. Nah, apabila di YouTube nanti kalian masih belum paham bisa tanyakan ke saya. Oke. Nah, jadi tolong lebih lebih aware terhadap atau lebih perhatian terhadap diri kalian sendiri, khususnya teman-teman yang mungkin masih belum paham dan lain sebagainya. Mungkin masih belum mengerti apa yang saya katakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, silakan kalian bisa pelajari di YouTube saya ya. Setelah perkuliahan selalu saya share di WA. Jadi kalian tinggal akses saja dengan mudah gitu ya. Jadi semua saya fasilitasi kalian supaya kalian itu bisa belajar dengan baik di era pandemi sekarang ini. Ya, kita serba susah ya. Kayak saya lebih senang sebenarnya di kelas, tapi karena keadaan seperti ini ya tidak apa-apa. Kita harus tetap semangat belajar, harus tetap bisa survive ya dengan seperti ini. Oh, ada Trimu Ayat Mulabib ya. Mana nih Trimu Ayat? Trimu Ayat Labib. Ada ya? Oke, ya nanti ditunggu aja sebentar. Dita juga belum muncul, Faikah belum muncul tempat saya. Oke ya, kita langsung aja masuk ke materi kita pada hari ini. Ya, sudah muncul ya share screen saya ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen asetnya. Jadi di bab 3 ini kita akan belajar manajemen aset. Manajemen aset bank syariah. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita coba untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana manajemen aset di dalam bank syariah. Ya, saya kembali sedikit review ya bahwa yang kita pelajari ini kan selalu ketika kita bicara bank syariah, kita bicara bank konvensional, apapun itu berbentuk bank, mungkin BPR dan lain sebagainya, itu selalu dia adalah financial intermediary. Ya, yang selalu saya tekankan dia adalah financial intermediary. Jadi sebagai
orang yang berkuliah jurusan perbankan syariah, tentu hal seperti ini harus kalian pahami. Ya, jadi kalau ada orang ngomong bank syariah, ada kata-kata bank syariah, langsung pikiran kalian langsung ke financial intermediary, langsung ke perantara keuangan. Bahwa si bank syariah ini dia melakukan yang namanya perantara dari yang kelebihan dana ke yang kekurangan dana. Ya. Kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Sini ya. Oke, kelebihan dana ke sini, yang kekurangan dana ke sini ya. Jadi seperti ilustrasi saya sebelumnya, itu ada Andi ya, Andi yang kelebihan dana menyetor ke deposito, itu adalah Andi sebagai orang yang kelebihan dana. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membedah, ya, membedah dari sisi yang ini, yang saya kasih nomor 1 ini ya. Kita akan membedah di sini, ya. Artinya apa? Kita akan membedah dari sisi asetnya. Kan kalau saya ingatkan lagi ya, misalnya ada laporan keuangan neraca, bentuknya T gini, di sini ada aktiva, di sini ada pasiva. Nah, kalau kita sekarang ini mau belajar berkaitan dengan manajemen aset, berarti kita akan mempelajari yang sebelah kiri atau kanan, teman-teman. Yang aktiva atau pasiva? Aktiva. Aktiva, oke ya. Aktiva, Jadi hari ini kita akan membedah yang sisi saya arsir ini. Ya. Membedah dalam arti apa, Pak? Dalam arti kita ingin melihat ya dan mempelajari apa-apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah berkaitan dengan penyaluran dana, ya, berkaitan dengan penyaluran dana. Ya. Tentu ini bertahap ya. Jadi mungkin hari ini penyaluran, besok mungkin penghimpunan. Ya. Nah, jadi kita akan ke penyaluran dulu hari ini. Kita bedah dari sisi aktiva, bagaimana aktivanya Bank Syariah, bagaimana itu dia itu memilih nasabah, bagaimana dia mengelola nasabah. Kalau sudah dapat nasabah terus diapakan kan gitu ya. Supaya apa? Mendapatkan profitabilitas. Supaya aktiva yang kita miliki ini bisa menciptakan profitabilitas. Oke ya, jadi nalar kalian harus sudah pas ya. Kalau Bank Syariah itu berusaha mencapai yang namanya aktiva. Ya, ayo kita mau misalnya contoh kita mau bikin Bank Syariah ya. Yuk membangun Bank Syariah, ngedeke Bank Syariah. Ya, itu kita apa? Berarti kita mengejar aktivanya. Bagaimana kita mendapatkan aktiva? Kuncinya ada di situ. Ya, kuncinya ada di situ, aktiva. Kejarlah aktiva. Ya, jadi misalnya di sini ada A, ada B, ada C. Ya, kalau kita nalar itu mereka sama-sama membangun aktiva. Ya, membangun aktiva supaya mendapatkan profit. Nah, itulah Bank Syariah. Ya, nalar kalian harus seperti itu. Nah, apa saja aktiva ini? Tentu kita sudah tahu kemarin di pertemuan sebelumnya ada akad ya, ada akad mudharabah, ada akad murabahah, ada akad apalagi istisna, jaro, and so on, banyak sekali ya. Nah, di sini itu beberapa hal ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di laporan keuangan aktiva Bank Syariah itu tidak hanya berkaitan dengan akad-akad itu. Ada aset-aset lain yang sifatnya apa? Sifatnya mensupport atau mendukung Bank Syariah mendapatkan profit. Ya. Nah, itu kan harus kita manfaatkan. Ya. Terlebih lagi ada peraturan-peraturan yang mengharuskan Bank Syariah untuk memiliki beberapa aktiva tertentu. Nanti saya akan ceritakan di perkuliahan ini ya. Nah, jadi di aktiva ini ada yang sifatnya akad-akad kayak tadi ya. Akad-akad itu kan umum ya. Nah, kemudian di sini ada juga nanti di dalam aktiva ini ada peraturan-peraturan. Nah, makanya Bank Syariah ini juga disebut industri yang highly regulated. Ya, highly regulated itu artinya dia sangat diatur. Highly itu tinggi, regulated itu diatur, sangat diatur, ya, sangat diatur. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Kalau kalian tuh terjun di dunia perbankan itu tidak sembarangan. Karena apa? Karena pihak pemerintah Indonesia ya dalam hal ini kita di negara Indonesia itu sangat melindungi warga negaranya, sangat melindungi penduduknya dari penipuan bank gitu ya, atau dari ketidakkredibilitan bank.
Kan ada tuh bank yang nggak kredibel, itu kan banyak. Ya, jadi negara melindungi masyarakatnya, penduduknya dengan cara apa? Mengatur penyelenggaraan bank. Nah, salah satu aturannya nanti itu adalah dia akan mengelola yang namanya aset atau aktiva. Jadi aktivanya dikelola. Ya. Ada peraturan-peraturan tertentu yang sifatnya aktiva harus sekian supaya aman. Aktiva harus begini supaya aman. Nah, hari ini kita akan lihat. Gitu ya, bisa membayangkan ya apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Iya, Pak. Pak Iko ada, Pak Iko? Dita masih belum bergabung ya? Ada, Pak. Oke, silakan di open kameranya, Mbak. Di tempat Ada, saya Pak. belum kelihatan. Ya. Dita belum muncul ya. Terus tadi siapa? Terima ayat Labib tadi kayaknya ada ya? Ada. Mana? Oh, ini. Mas angkatan 2020 ya? Ya. Baru masuk pertemuan keberapa kemarin? Kedua ini, Pak. Ini yang kedua ya? Kemarin sudah muncul ya? Ya. Oh ya, oke. Kemarin salah nama itu, Pak. Salah nama? Ya, yang Linda itu, Pak. Linda, iya. Oke, nanti saya masukkan di absen ya. Kalau memang semua sudah masuk, nanti saya masukkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan Mas Terimo ayat Labib? Belum ada, Pak. Oke, sudah paham ya penjelasan saya tadi ya? Ya. Oke, kita mulai ya. Saya akan mulai dengan men-share screen ya. Jadi kita sumber laporannya itu agak beda teman-teman semua. Agak beda karena sumber laporan keuangan yang digunakan nanti ada laporan yang ada CALK-nya, ada catatan atas laporan keuangannya. Nah, kita coba ya, saya ajarkan kalian. Dimulai dari download-nya dulu. Nah, kita sama kayak kemarin laporan keuangan perusahaan tercatat. Kita pilih yang laporan keuangan, kita pilih kemarin contohnya BRIS ya. Kita ambil BRIS. Terus tahunnya 2019, ambil yang tahunan, cari. Nah, di sini kalian pilih yang bilingual ya. Supaya kita bisa melihat detail aset yang dia miliki. Saya coba download dulu supaya lebih jelas. Sini aja. Sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, kita langsung ini ya. Lanjut ya. Ini kita lihat di sini laporan keuangannya sama seperti yang kalian miliki kemarin, seperti yang kita bahas ya. Mungkin ada sedikit perbedaan hanya dari sisi penempatan akun-akunnya, nggak masalah ya. Nah, kita lihat di sini ya, mulai fokus ya di sebelah atas ini ada yang namanya ini kas ya, kelihatan ya kas ya. Sebelah kiri ini kas. Kas ya, ini saya kasih angka 1. Terus kemudian ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Lalu yang ketiga adalah giro dan penempatan pada bank lain. Terus yang keempat ada investasi pada surat berharga, dan yang kelima tagihan akseptasi. Ya. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ya. Jadi kita bicara atau kalau kita berbicara tentang bank syariah, tentu kita nggak hanya berkaitan dengan ini. Ini. Kan ini sudah kita pelajari ya. Pinjaman kor, piutang murabah, piutang istisna, sewa ijaroh. Nah,
dari sisi penyaluran itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal ini atau akad-akad ini, piutang-piutang ini, ya. Jadi pemahaman kita, wawasan kita jangan hanya berkaitan dengan akad-akad ini saja, tapi juga apa yang bisa dilakukan oleh Bank Syariah dalam hal penyaluran. Oh, ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia, oh ada giro dan penempatan pada bank lain, ada investasi pada surat berharga, ada tagihan akseptasi. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita hari ini memisahkan antara dua hal ini. Yang pertama adalah yang akun-akun yang di atas saya pisahkan dengan garis hijau, dan yang di bawah ini adalah akun-akun yang sifatnya sudah pernah kita pelajari sebelumnya dan kalian tahu teorinya. Ya. Kenapa saya kok mau mempelajari yang ini, yang atas? Kenapa saya mau mempelajari yang atas? Kenapa kok saya mau mengajarkan kepada yang atas? Apa pentingnya yang atas? Karena apa? Karena ternyata aset-aset yang di atas ini memberikan apa? Keuntungan bagi bank syariah, gitu loh. Jadi yang membuat untung tidak hanya ini, tidak hanya yang bawah, tapi juga yang atas ini, gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke. Nah, kita coba bongkar ya satu persatu. Ya, yang pertama adalah kas. Ini ya kas ya. Kalau kas berarti ceritanya bagaimana? Jadi saya lebih menekankan kalian tuh paham ceritanya ya. Kok ada kas tuh berarti piye ceritanya? Nah, di sisi aset berarti kalau di sisi aset berarti si bank syariah ini dia memiliki sejumlah uang, ya, uang langsung tunai ya. Berarti bukan di luar kuasanya ya. Artinya uangnya ada benar-benar di tangannya. Nah, kalau kita ngomongin bank syariah itu di tangan, berarti di mesin ATM-nya ya. Bukan di tangan itu terus dipegang gitu enggak ya. Tapi di mesin ATM-nya. Jadi di mesin ATM-nya itu ada sejumlah uang sebesar 262 miliar. Di mesin ATM-nya. Ya. Jadi berbentuk kas, berbentuk uang. Nah, kalau kalian ditanya aset yang paling liquid itu apa, adalah kas, ya. Kas itu adalah aset yang paling liquid. Artinya berarti paling cepat bisa dibagikan kepada pihak ketiga atau kepada nasabah yang kelebihan dana. Ya, liquid. Liquid itu kan dari bahasa cair ya. Liquid itu artinya cair. Cair itu berarti cepat bisa segera digunakan, bisa cepat digunakan. Itu namanya kas. Ya, kalau kalian punya uang, sekarang di dompet kalian ada 5 juta, ya itu berarti uang kas namanya. Atau mungkin di ATM ada uang 10 juta, nah itu kas. Karena kalian bisa ambil cepat. Sekarang diambil bisa. Tapi kalau kalian piutang, misalnya kalian jualan tas, terus uangnya dari konsumen kalian belum ditransfer, itu namanya piutang dan itu bukan liquid, bukan aset yang liquid karena duitnya nggak ada. Duitnya masih di sana, di dia. Gitu ya, bisa membedakan ya. Itu kalau kas. Nah, sekarang yang kedua adalah kalau giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Apa ini, Pak? Angkanya cukup besar yaitu 4,6T. Ya, 4,6T. Nah, teman-teman, giro dan penempatan Bank Indonesia ini kalau kita lihat, dia bisa kita cari di bawah, di catatan atas laporan keuangannya. Nah, kita bisa lihat di bawah, ya, kita coba cek di halaman sekitar 60-an ya. Nah, ini sudah ketemu. Oke ya, ini tadi yang kasnya. Kas sudah bisa dilihat di sini ya. Di sini yang saya cerita ada seru ini, itu kas ceritanya kita bisa lihat di sini mata uangnya berbentuk rial ya, rial dan dolar yang asing. Sedangkan rupiah ya pasti ada ya. Besarnya adalah 239 miliar. Rial 21 miliar, dolar dalam bentuk 1 miliar dolar di sini. 262 miliar rupiah. Oke ya, paham ya. Jadi kasnya Bank BRI Syariah ini ada 3 bentuknya. 1 rupiah, 2 rial, 3 dolar. Ini satuannya rupiah ya, sorry. Ini satuannya rupiah. Ini satuannya berbentuk rupiah. Terus nilai nominalnya 5 rial. Jadi kalau baca ini berarti 5 rial.
rial, terus yang ini berarti 21 miliar rupiah. Jadi beda satuan ya. Kalau satuannya yang sebelah kiri ini berarti satuan mata uang aslinya dia. Dolar ya berarti 118.000 dolar ya. Atau 118 juta dolar ya. Kalau ini nolnya ada 6. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini berbentuk rupiah. Itu aja ya. Soal kas gampang ya, masih sederhana ya. Nah, tentunya bank syariah itu ya wajib punya kas, nggak mungkin bank syariah nggak punya kas. Ya, jadi tidak semuanya itu harus dialokasikan ke penyaluran. Gitu. Jadi semuanya harus disimpan juga dalam bentuk kas. Oke, kita masuk ke giro pada Bank Indonesia ya. Di sini kita lihat, nah bahasanya adalah giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Itu ceritanya adalah si bank syariah ini menabung ke Bank Indonesia. Ya, bahasanya gitu ya. Bahasa bodohnya gitu. Menabung di Bank Indonesia, analoginya gitu. Ya, atau dia melakukan penempatan ke Bank Indonesia. Lah ngopo kok dadak di Bank Indonesia, Pak? Berkaitan dengan apa? Nah, di sini ada yang berkaitan dengan peraturan. Ya, karena aturannya memang bank syariah dan bank umum konvensional lainnya, ya bank BCA atau apa yang konvensional ya, itu harus menyertakan yang namanya giro wajib minimum. Ini kalian lihat di bawah ya. Nih, giro wajib minimum. Ya, jadi bank syariah itu dia harus menyetorkan namanya giro wajib minimum sebesar 4,5% untuk rupiah dan 1% pada dolar. Ya, jadi rupiah 4,5%, dolar 1%. Ya, rupiah 4,5%, dolar 1%. Itu peraturan sudah baku, nggak boleh di bawah itu. Ya, nah kembali lagi kenapa kok Bank Indonesia mau mengatur seperti itu? Karena apa? Karena yang namanya bank itu harus diawasi. Kalau nggak diawasi, kasihan masyarakat yang memiliki kelebihan dana, uangnya jadi hilang. Sehingga industri dalam negara kita jadi terganggu karena ada bank-bank yang seperti itu. Nah, makanya diatur dengan cara bank itu harus menyetorkan sejumlah uang, yaitu dalam bentuk giro wajib minimum sebesar 4,5% ya pada rupiah dan 1% pada dolar. Itu ya teman-teman ya. Jadi lebih kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi kalau dalam bentuk mata uang itu gironya berbentuk rupiah, saya kasih nomor 1 ya. Dolar yang kedua. Jadi berbentuk rupiah dan dolar. Kalau kita ngomong berdasarkan mata uang ya, kalau berdasarkan produk ini ada nih, saya kasih nomor 1 di bawah ini Fastbiz. Terus ada giro pada Bank Indonesia, ada sertifikat Bank Indonesia. Namanya produk pasti bisa berubah-berubah ya. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti bahwa produk-produk ini itu bisa berubah namanya, tapi kalian harus tahu ceritanya. Cerita itu artinya ngopo toh kok Bank Syariah itu harus menyalurkan uang ke Bank Indonesia dan kenapa kok harus diatur 4,5%, 1% gitu. Nah, kalian harus tahu ceritanya. Nah, ceritanya karena itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau Bank Syariah itu menyetorkan artinya ada dana yang siap digunakan di Bank Indonesia, artinya aman, dibawa oleh pihak lain gitu loh. Ya, misalnya kalian punya uang banyak 5 juta, kalian merasa tidak aman, terus kalian titipkan ke orang tua, titipkan ke ayah atau ibu. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau saya misalkan butuh, saya bisa ambil di ibu atau ayah kita. Itu namanya apa? Itu namanya kita mendelegasikan resiko. Misalkan resiko di jalan ada apa-apa, kita titipkan aja ke ayah dan ibu kita. Atau kalau dalam hal ini, Bank Syariah berarti menitipkan ke Bank Indonesia. Gitu ya. Mau tanya, Pak. Silakan. Tadi kan yang giro ditempatkan di BI ada 4 triliun ya, Pak? Kan itu dalam jumlah rupiah 4,5%, dalam jumlah dolar
1% minimal. Ya. Yaitu persenannya itu berdasarkan apa? Bisa Berdasarkan ketemu 4 triliun. berdasarkan dari dana pihak ketiga. Saya kasih contoh ya, sesimpelnya atau kasarnya ya. Misalnya dana yang masuk itu 1 miliar. Kalau 4,5% itu harus dana dari sisi penghimpunan ya. Dari orang-orang kaya yang kelebihan dana itu, yang dari sisi orang yang kelebihan dana, masuk 1 miliar. Terus 4,5%. Ambil aja berapa berarti 4,5%-nya 1 miliar. Berapa? 5,5. Berapa? 4,5%-nya 4,5 juta ya? 4,5 juta. Ya, 4,5 juta ya? Atau 45 juta? 45. 45 ya? 45 juta berarti harus disetorkan ke Bank Indonesia. Ya, jadi berdasarkan dana pihak ketiga prosentasenya. Gitu Mbak Zumrotul ya? Baik, Pak. Berarti Ya. berdasarkan penghimpunan dana yang didapatkan gitu ya, Pak? Betul sekali. Ya, dari dana pihak ketiga. Ya, kan ini kan memang buat masyarakat ya. Makanya kan ini kan peraturan. Jadi paling tidak segini itu sudah aman di Bank Indonesia. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Pertanyaan bagus ya. Jeli sekali. Terima kasih Zumrotul. Nah, harusnya seperti itu kalian. Jadi bisa jeli melihat angka-angka ini. Sebenarnya kalau dari angka-angka ini kita bisa lihat ceritanya gitu loh. Oh, ini kemana gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan Dinda. Itu tadi kan ketentuan peraturan dari gironya kan rupiah 4,5%, dolar 1%. Itu kan ada yang berbentuk uang dan produk, Pak. Berarti produknya itu 4,5% juga nggak, Pak? Ada ketentuannya juga nggak? Gini Dinda, jadi nggak gitu. Cara berpikirnya ini kalau berdasarkan mata uang itu kita berarti ngomongin semua ini berdasarkan mata uang. Jadi 4,6 itu kalau dilihat dari segi mata uang adalah berbentuk rupiah dan dolar, ya. Tapi kalau kita lihat dari segi dari segi produk 4,6 ini terdiri dari fasilitas ini, giro, SBIS, giro pada Bank Indonesia dolar dan lain sebagainya. Jadi hasilnya kan sama-sama 4,6 T, hanya berbeda dari jenis yang didefinisikan di sini atau diceritakan di sini. Kan di sini kan ceritanya berdasarkan jenis. Nanti ada lagi berdasarkan apa misalnya berdasarkan jangka waktunya. Dari 4,6 T itu jangka waktunya berapa? Oh, ini ada nih 1 bulan, 3 sampai 12 bulan, 1 tahun ini. Jadi bukan gimana? Berarti masing-masing ya, Pak? Ya, masing-masing. Jadi 4,6 itu kan bisa kita pecah toh berdasarkan mata uang, rupiah, dolar, berdasarkan produknya apa aja namanya, berdasarkan apalagi gitu loh. Tapi jumlahnya sama memang segitu. Ya. Oke, Pak, makasih. Ya. Paham ya? Misalnya biar jelas lagi coba, misalnya kalian punya uang 5 juta, punya aset 5 juta. Aset ya. Ini misalkan berdasarkan mata uangnya, kalian punya mata uang rupiah dan dolar. Rupiahnya misalnya 2 juta, dolarnya 1 juta rupiah. Terus 3 juta, sorry ya. Terus misalnya kalau berdasarkan produk, kalian punya produk 5 juta ini digunakan dalam bentuk misalnya tabungan di BRI, tabungan di Mandiri. Di BRI berapa? Misalnya di BRI itu 2 juta, di Mandiri 3 juta. Gitu. Jadi berdasarkan produknya. Gitu ya. Oke, sip. Paham semua? Sudah paham? Paham. Oke. Paham, Pak. Udah ngerti ya sekarang ya? Sudah jelas ya? Nah, oke. Sekarang kalau sudah jelas, kita lanjut. Kita lanjut ya. Ini ya 4,5. Jadi bank ini sudah aman ya karena ada 4,5% lebih untuk giro wajib minimumnya dan dolarnya adalah 2, sekian persen, sudah lebih dari yang disyaratkan oleh OJK atau Bank Indonesia atau pemerintah kita ya. Nah, lanjut kita akun yang ketiga namanya giro dan pendapatan pada bank lain. Ya, kalau tadi yang pertama kas, yang kedua adalah giro pada penempatan Bank Indonesia, yang ketiga adalah giro dan penempatan pada bank lain.
Nah, besarnya berapa teman-teman? Besarnya kita bisa coba lihat di awal tadi ya. Besarnya adalah 302 miliar. Nih. 302 miliar. Ya, jadi 302 miliar itu berarti ya nggak terlalu besar ya kalau dibandingin sama Bank Indonesia dan bank lain. Ini. Kita coba lihat bagaimana detailnya ya. Detailnya seperti apa. Nih ya, giro pada bank lain. Kita bisa lihat di sini. Jadi ceritanya adalah ya, kalau kalian bisa nebak ya, sebenarnya kalau ini hampir sama dengan Bank Indonesia, hanya saja uangnya itu disetorkan tidak ke Bank Indonesia tapi ke bank lain. Yo bank lain sama-sama bank gitu. Misalnya di sini berdasarkan pihak ketiga itu dibagi menjadi rial dan rupiah. Pihak ketiga ini adalah bank yang sama-sama bank, tapi dia nggak satu kepemilikan. Nanti kita bisa lihat. Nanti biar jelas teman-teman saya lihatkan ya. Ke sini dulu sebentar. Nah, untuk pihak ketiga dia jumlahnya 6 miliar. Terus pada pihak berelasi dia jumlahnya adalah 295 miliar ya. Total 302, match ya, sama dengan apa yang sudah dijelaskan di atas. 302 di bawah juga 302. Nah, sekarang kita mau lihat sebenarnya siapa saja pihak ketiga dan siapa saja pihak yang berelasi. Ya. Nah, kita lihat di sini, yang pihak ketiga adalah BCA, kemudian yang kedua adalah National Commercial Bank, ya. Kemudian yang pihak berelasi adalah Bank BRI, ya, dan Bank Mandiri. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan, ternyata pihak yang berelasi itu adalah BCA dan ini National Commercial Bank, pihak yang ketiga ya. Dan pihak yang berelasi adalah BRI dan Mandiri. Kalian coba lihat, BRI dan Mandiri itu kan pemilik pemerintah. Sama-sama persero nih loh. Makanya dia disebut sebagai bank yang berelasi. Ya, sama-sama kayak Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah itu kan tetap di bawah naungannya BRI, meskipun dia BUS ya atau Bank Umum Syariah ya. Tapi Bank Mandiri itu kan juga berelasi dengan Bank BRI Syariah. Kenapa? Sama-sama dimiliki oleh pemerintah. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Detailnya ya, atau kita kalau ngomong penempatan pada bank lain itu kita di BCA dan National Commercial Bank sebagai pihak ketiga. Jadi pokoknya kalau kalian ketemu bahasa pihak ketiga itu berarti pihak yang lain, gitu aja. Nanti kalau ada istilah dana pihak ketiga itu berarti dana orang lain, dana yang bukan orang yang dikenal oleh Bank BRI Syariah. Misalnya kayak mudharobah dari sisi penghimpunan, murabahah dari sisi penyaluran, atau apapun itu, kalau ada istilahnya dana pihak ketiga, itu berarti dana yang berasal dari nasabah atau masyarakat umum. Sing ora kenal, yang nggak kenal. Ya, sama dengan bank yang ada di sini, berarti bank pihak ketiga, berarti bank yang nggak ada hubungannya sama BRI Syariah sebenarnya. Secara kepemilikan ya, karena BCA kan bukan satu grup dengan Bank BRI Syariah, beda lagi itu. Pemerintah kan nggak memiliki BCA, gitu ya, paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan giro dan penempatan pada bank lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan yang penempatan pada Bank Indonesia itu kan ada peraturannya ya, Pak, ada ketentuan 4,5%, bla 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 gitu. Nah, terus ke bank lain ini ada ketentuan atau peraturan tersendiri nggak, Pak? Harus berapa gitu? Atau bebas dari yang Bank BRI-nya, BRI Syariahnya? Oke, kita bisa lihat di kolom yang ini ya, pertanyaannya si Kusuma ya. Jadi untuk jumlah giro dan pendapatan bank lain itu dinilai secara individual ya, dengan mempertimbangkan adanya bukti objektif penurunan nilai. Jadi ini sebenarnya nggak ada peraturannya. Hanya saja dia harus mempertimbangkan adanya bukti objektif penurunan nilai. Kalau kalian ingat pelajaran saya sebelumnya ada namanya cadangan kerugian. Nah, dia harus mempertimbangkan seperti itu. Misalnya ternyata pada ini tanggal sekian 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
mereka yakin bahwa giro dan penetapan bank lain dapat tertagih. Ya. Ya, misalnya di sini dijelaskan ada 212 sekian miliar ya jumlahnya ya. Nah, ini kudu dicek iso ditagih apa enggak. Artinya ini bisa kembali ke kita apa enggak. Artinya bank-bank yang sudah kita sudah kita salurkan itu uangnya balik apa enggak nanti. Berarti kalau kita ngomongin uangnya bisa balik kan kredibilitas bank yang kita salurkan. Berarti kan kita harus menanyakan kredibilitas BCA, kredibilitas Nasional Komersial Bank, kredibilitas BRI, dan kredibilitas Mandiri. Apakah mereka bisa mengembalikan uang ke kita? Kalau bisa, boleh disalurkan sebanyak ini, sebesar ini, ya. Tapi kalau dia ternyata nggak bisa atau mungkin bermasalah, dia harus mengurangi, harus mengurangi jumlah dari penempatan pada bank lain ini. Bisa nggak Bank BRI Syariah menempatkan di BPR? Ya bisa, ya. Ya, bisa, tapi kan itu tidak kredibel. Karena banknya lebih kecil daripada BRI, tapi bisa gitu loh. Oh iya. Jadi semuanya dihitung berdasarkan kredibilitas bank yang kita tempatkan. Sama-sama Kusuma. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lain? Mau tanya, Pak. Oke. Kan kemarin saya pakai BPRS Amanah Ummah yang Kabupaten Bogor. Nah, saya lihat di situ itu nggak ada penempatan pada Bank Indonesia. Berarti kalau BPRS nggak apa-apa gitu ya, Pak? Nggak apa-apa, dia nggak diatur. Baik. Kejauhan kalau sampai ke Bank Indonesia. Mending ditempatkan jadi pendirian bank itu kan sebenarnya juga disesuaikan dengan target masyarakat yang ingin dia sasar ya. Kalau kita punyanya BPRS itu kan kecil, memang skalanya kecil. Ya, maka dia tidak perlu nyampe ke Bank Indonesia gitu. Dia hanya mungkin dia tempatkan ke bank biasa, ke BCA dan lain sebagainya, atau ke BRI Syariah itu juga mungkin bisa dalam bentuk kas, mungkin bisa gitu. Tapi dia secara peraturan memang tidak terlalu mengikat seperti BRI Syariah. Kan nilai investasinya juga nilai pendanaannya juga berbeda ya, nilai modalnya juga beda. Nanti kita coba bandingkan ya, modal BRI Syariah dengan BPRS. Pasti besar BRI Syariah. Itu ya. Ada lagi? Ayo, silakan kalian mengembangkan pemikiran kalian ya. Kita pokoknya ngomongin di penyaluran. Nah, lanjut ya kita. Kalau kita melihat dari sini dua-duanya itu mendatangkan keuntungan apa enggak, Pak? Ini, kalau kalian pengen lihat keuntungannya di sini. Ya namanya penyaluran, kalau kita nggak dapat keuntungan ya buat apa ya? Nah, di sini keuntungannya sebesar 5,85% dan dalam bentuk valuta asing SIMA, nama produknya SIMA itu 2,34%. Ya. Sedangkan yang Bank Indonesia tadi ada apa enggak, Pak? Coba kita lihat, Kita tinggal lihat aja ya di sini. Nah, ini ada ya. Rata-rata tingkat bonus tahunan adalah sebagai berikut. Jadi dapat bonus istilahnya kalau di Bank Indonesia itu 4,97% dan SBI itu 5,78%. Nama produknya SBIS ya, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Oke, paham ya? Berarti dua-duanya mendatangkan keuntungan. Nah, makanya jangan terlalu fokus hanya pada akad-akad itu. Bank syariah itu bisa mendapatkan keuntungan dari penyertaannya atau penyalurannya di Bank Indonesia dan bank lain. Lanjut ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya yang tadi, berarti misalnya Bank BRI Syariah itu simpan uang di Bank Indonesia, nantinya dia dapat bonus ya Pak, Bank BRI Syariah itu Pak? Yap, insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Ya, karena produknya kalian lihat coba ya, Arif dan teman-teman lain dilihat produknya.
Ini produknya namanya apa tadi? Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ini SBI. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ya, itu produk. Jadi ini kayak sebuah produk penyimpanan. Ya, kalau kita anggap deposito kita ke Bank Indonesia lah gitu paling enggak gitu loh. Ya. Nah, terus dia dapat sekian gitu. Nah, ini saudara kembarnya si SBIS ini ya. SBIS itu saudara kembarnya SBI. Kalau di konvensional namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Ya, ini jangka waktunya biasanya di bawah 5 tahun. Nanti dikembalikan uangnya, gitu. Ya, namanya penempatan ya dikembalikan tuh ya. Kalau nggak gitu ya berarti ya nggak kredibel banknya. Jadi harus dikembalikan nantinya. Jadi nggak terus dipegang terus nggak loh ya, nanti dikembalikan. Kayak deposito, hampir sama kayak deposito. Itu ya. Lanjut, kita ke investasi ya. Ini kan kalau kalian lihat keuntungannya cuma sekitar 5% ya, 5%, 2% gitu ya. Ya karena ini hanya penempatan teman-teman. Kalau dia 5% tuh 2% itu kan kecil ya. Sehingga dia itu dicari amannya saja. Jadi kalau kalian melihat kok produk investasi baik konvensional atau syariah kok marginnya bukan margin ya, returnnya atau laba yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan itu kecil, berarti itu produk untuk aman-amanan aja. Ya. Tadi kan kecil ya, 5% itu kecil. Sekarang kita akan masuk yang besar, yaitu investasi. Tapi resikonya juga lebih gede. Ya, kita coba lihat ya yang investasi pada surat berharga. Ini lebih gede. Ini lebih gede. Ya. Saya kasih nomor, ini nomor berapa? 4 ya tadi ya? 4. Nomor 1 kas, 2 giro pada Bank Indonesia, 3 giro pada bank lain, yang keempat adalah investasi pada surat berharga. Oke, nah kita lihat ya di sini ya. Imbal hasilnya jauh lebih tinggi daripada yang di atas-atas tadi. Ya di atas 5% ya, paling enggak ya. Nih. Ya, banyak kan? Coba kita lihat satu persatu dulu. Nah, kita lihat di sini produknya namanya Suko. Suko ya. Apa itu Suko? Ada yang tahu? Surat umum apa Pak? Nggak usah kepanjangannya. Ceritanya aja nggak apa-apa. Yang gampang bahasa kalian. Suko itu apa? Suko sama obligasi sama ya Pak? Iya, betul. Obligasi. Itu hampir sama. Itu saudara kembar. Tapi ada bedanya nanti. Ya, jadi Suko dan obligasi itu sama, hampir sama. Saya ngomong hampir sama ya. Karena apa? Nanti tingkat labanya itu berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi kan pakai bunga. Ya. Tapi kalau Suko itu pakainya imbal hasil. Jadi di sini kalau namanya imbal hasil berarti akadnya apa teman-teman? Ya, sama. Ini kayak surat utang. Sing utang sopo Pak gitu. Yang utang siapa? Yang utang di sini berarti Bank Indonesia kalau dia sukunya BI. Sedangkan kalau sukunya itu adalah suku PT Pegadaian misalnya di sini ya. Itu berarti yang utang Pegadaian. PT Angkasa Pura berarti dia yang utang adalah PT Angkasa Pura. Mungkin teman-teman ada yang belum paham ya, suku dan obligasi saya jelaskan secara ceritanya. Ya. Gini, ceritanya tuh begini. Ceritanya saya mulai dari obligasi dulu ya. Sama kok, sama. Misalnya di sini ada perusahaan namanya Pegadaian. Ya, masuk ke tahun 2021, Pegadaian mau beli mesin. Ya, anggap aja beli mesin ya. Atau mau bikin toko baru ya terserah. Nah, pokoknya dia butuh duit. Dia butuh duit. Nah, Pegadaian ini butuh duit, terus kemudian dia ngeluarin namanya obligasi. Obligasi alias surat utang. Ya, kalau kita perhatikan surat utang ini isinya gini loh.
hai orang-orang, hai perusahaan-perusahaan, hai masyarakat, saya Pegadaian, saya membutuhkan uang sebesar 5 miliar, contoh ya 5 miliar, yang saya buktikan dalam obligasi ini. Nilainya 5 miliar. Nanti tinggal siapa yang mau beli. Beli surat ini siapa? Oh, BRI Syariah. Oh, BRI. Oh, Mandiri. Silakan dibeli. Saya ibaratnya gitu loh. Nah, nanti si BRI Syariah akan mendapatkan cicilan atau pengembalian pinjaman plus bunganya. Nah, gitu. Misalnya di sini BRI investasi 1 miliar ya. Terus selama 10 tahun. Berarti si BRI akan mendapatkan cicilan sebanyak 100 juta per tahun dan bunga misalnya di sini bunganya ditetapkan 4%. Berarti 4% dari 1 miliar berapa? Sekitar 40 juta. Jadi setiap tahun Bank BRI Syariah akan mendapatkan uang 100 juta ditambah 40 juta. Sama dengan? 140 juta. Ya, 140 juta lah. Kurang lebih seperti itu ya. Tergantung hitung-hitungannya bunganya berapa. Ya, artinya ceritanya adalah si perusahaan yang menerbitkan obligasi itu berarti dia membutuhkan uang. Kalau di sini keterangannya adalah Pegadaian ya berarti ya Pegadaian yang mendapatkan ini, yang membutuhkan uang ya Pegadaian. Yang sebagai investornya siapa? Sebagai pembeli sukuknya siapa? BRI Syariah. Gitu ya. Kalau sukuk bedanya apa? Suman sukuk itu pakainya imbal hasil atau bagi hasil, bukan bunga. Misalnya di sini bagi hasilnya 5%, ya udah 5% tadi dikalikan dengan 1 miliar berapa. Cuman itu aja bedanya. Biar kalian enggak pusing ya samakan aja lah. Pokoknya bedanya bagi hasil gitu aja. Gitu ya. Jadi kalian harus paham ceritanya. Ceritanya seperti itu. Kan banyak toh perusahaan tuh butuh duit, butuh apa? Dia mau investasi ya dia menerbitkan surat utang ini. Oke ya. Nah, di sini ada banyak sekali, ada sukuk BI, ada sukuk ke pemerintah ya. Kalau ini PB ini namanya pemerintah ya. Ini pemerintah, ya kurang lebih seperti itu. Terus, saya tidak terlalu detail ya, nanti kalau di detailnya di akuntansi syariah, kalau ini kan kita sebagai bank syariah harus tahu ceritanya. Jadi saya lebih menekankan ceritanya. Ceritanya itu kita kok ada investasi pada surat berharga, ceritanya adalah Bank BRI Syariah ingin menyalurkan uangnya kepada perusahaan atau bank lain. Di dalam hal ini di sini ada Bank Indonesia, ada perusahaan lain juga ya, ada bank lain juga gitu ya. Tapi dalam bentuk surat berharga. Surat berharga ini kalau di pasar keuangan istilahnya efek ya. Nih, tak tulis di sini. Surat berharga itu biasanya istilahnya efek. Efek. Ya, bisa dalam hal saham, bisa dalam hal obligasi, sukuk, dan sebagainya. Ya, ini rata-rata besar-besar ya. Kita lihat di sini tingkat bagi hasilnya besar-besar ya, 7%, bahkan ada yang 10% ini. PT Raja Wali Nusantara Indonesia nih, suku ijaroh. Ya, sukunya suku ijaroh. Ada yang ingin tanya? Silahkan. Ada yang ingin tanya? Paham ya? Kurang lebih seperti itu, nggak usah dihafalin ini PT-nya. Kan beda-beda setiap perusahaan. Ya. Banyak banget ya, ini ada berapa ini? 10 lebih loh. Jadi, ya, membuka wawasan kalian, membuka pikiran kalian bahwa bank syariah itu tidak hanya menyalurkan dalam bentuk akad, tapi juga pada aset-aset lain yang juga mendatangkan keuntungan. Aset di sini adalah tadi yang pertama kas tidak mendapatkan keuntungan ya karena dia kan liquid. Kemudian yang kedua adalah dia giro pada Bank Indonesia, kemudian ada giro pada bank lain. Lalu yang keempat ada investasi pada surat berharga. Jadi mempelajari bank syariah itu seperti merangkai puzzle ya. Jadi kalau puzzle-nya sudah ketemu kalian paham ya. Oh, puzzle-nya di penyaluran itu ada lima yang bukan akad dan selebihnya akad.
gitu. Kalau akad kalian paham ya, kepada mudharabah, pada musyarakah itu sudah ada di buku. Tapi kalau seperti ini kan kalian sebagai orang yang mempelajari bank syariah harus paham bahwa dana itu tidak hanya disalurkan pada akad mudharabah, ijarah dan sebagainya, tapi juga pada hal-hal seperti ini yang sifatnya sudah peraturan atau memang sebagai investasi kita. Gitu ya. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung tanya aja nggak apa-apa. Pak mau tanya dong. Silakan. Mau tanya kira-kira investasi apa sih Pak yang bagus buat masa yang sekarang? Masa sekarang? Kayak lagi COVID gini kan pasti saham turun, semuanya turun. Kira-kira investasi apa yang bagus gitu? Oke, investasi yang bagus kalau ngomongin masa sekarang untuk siapa dulu? Mau untuk kita atau untuk apa? Perusahaan, untuk bank syariah atau apa? Ya. Untuk kita, Pak. Kalau untuk kita sebagai mahasiswa dengan pengetahuan yang segini, dengan kemampuan yang segini, ya tentu yang namanya investasi itu masih jauh dari kita. Artinya yang namanya investasi itu jangan kita jadikan alat untuk kita cepat kaya atau alat untuk kita cepat mendapatkan uang banyak, tapi pada saat kita sekarang mahasiswa ini harusnya sebagai pelajaran atau pengalaman. Jadi kalau kalian memang belum paham berkaitan dengan suku, obligasi, artinya belum pernah nyemplung gitu ya, kalian cobalah belajar ya. Kalian coba belajar nyemplung, cobalah beli saham itu caranya gimana, beli obligasi itu gimana. Jadi pada momen-momen seperti itu kalian waktunya untuk belajar gitu lah, bukan untuk menambah kekayaan gimana caranya gitu. Nanti kalau kalian niatnya sudah menambah kekayaan, nanti malah jadi rugi gitu loh, karena kalian tidak punya pengetahuan yang cukup gitu lah ya. Jadi yang paling tepat adalah harus mempelajari, harus pengalaman mencoba mendaftarkan diri untuk bisa beli hal-hal semacam ini. Kayak suku itu bisa dibeli sama masyarakat. Kalau nyoba ya silahkan nyoba. Suku itu minimal 1 juta, paling kecil. Tapi kalau saham itu 100.000. Nilainya 100.000. Misalnya kalian beli sahamnya, siapa yang lagi murah ya sekarang? Alam Sutra. Alam Sutra sekarang murah, Rp200. Jadi kalau minimal pembelian saham itu kan 100 lembar. Jadi kalau 100 dikalikan 200 berarti sekitar berapa itu? 100 kali Rp200 berapa? 20.000. 20.000 ya. Nah, 20.000 itu berarti minimalnya kalian beli. Kan murah atau 20.000? Boleh lah kalau kalian mau belajar. Coba beli gimana sih caranya? Boleh. Jadi waktu-waktu seperti ini tuh waktu-waktu yang itu. Ya, tapi kalau ditanya investasi mana yang yang sekarang lagi menguntungkan, sebenarnya investasi itu relatif hampir sama ya menurut saya pergerakannya. Jadi tidak ada yang gini, prinsipnya kan gini ya Dita dan teman-teman lainnya ya. Prinsipnya yang namanya perekonomian. Oke, gara-gara Dita tanya ini saya harus ke sini. Bentar ya. Oke, ya udah saya layani pertanyaannya. Gini prinsipnya ya. Jadi kalian harus paham prinsipnya ya. Gini. Di dalam perekonomian ya, perekonomian. Aduh, sorry. Sebentar. Oke, kita taruh di bawah. Gini ya, Dita dan teman-teman. Di dalam perekonomian, apapun barangnya, ya. Di dalam perekonomian, apapun barangnya, itu sebenarnya kita dihadapkan pada satu teori, namanya, masih ingat nggak ya, di teori mikro, namanya hukum permintaan dan penawaran. Kayaknya saya pernah jelasin deh ini. Ya. Kan hukum permintaan dan penawaran itu kan ada di masyarakat ya. Jadi mau kalian itu saham atau suku atau obligasi, kalian itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya abnormal return. Ya, abnormal return itu tidak akan pernah ada. Kalaupun ada itu cuma cepat banget, cuma 2 detik, 3 detik udah selesai. Tapi kan untuk bisa seperti itu kan sulit ya. Abnormal return itu maksudnya apa, Pak? Abnormal return itu adalah ketika kalian mendapat keuntungan yang sangat tinggi.
ya, atau kalian mendapatkan keuntungan yang kalian dapatkan bejo, untung tanpa pemikiran yang jelas. Misalnya di sini harga saham 2.000, kalian beli di harga 2.000, terus besok terus kan kalian berharap harganya naik, ya kan? Ya kalau kalian nilai investasinya cuma 100 lembar, ya kalian nggak akan bisa mempengaruhi harga ini toh, harga yang ada di pasar toh. Sekarang kalau kalian harga 2.000, kalian punya 100 lembar, ya. Terus datang investor yang sebelumnya sudah punya saham A sebanyak berapa? Misalnya dia punya 500 juta lembar. Ini kan nggak match. Kalian punya cuma 100 lembar dan di sini ada investor yang punya 500 juta lembar. Tiba-tiba dia jual di harga Rp500. Harga yang terjadi tetap 2.000 atau Rp500? Saya tanya. 500. Ya. Nah, itulah saya ngomong bahwa kalau kalian jadi mahasiswa tuh kalian belajarlah yang tekun. Dengan cara apa? Udah coba aja kalau mau beli saham, niatnya belajar ya, ya sudah. Niatnya adalah kita mendapatkan ilmu, oh seperti ini caranya. Karena kalian tidak akan pernah bisa yang namanya mengendalikan pasar. Pasar itu rata-rata transaksinya sekian, 500 juta per lembar dan lain sebagainya. Gitu loh. Nah, sedangkan kalian cuma punya 100 lembar, kalian berharap naik ya nggak bisa gitu loh. Kalau kalian berharap naik ya, itu naik, meskipun ini nanti kenyataannya naik ya, 2.000 itu naik, itu belum tentu karena kalian itu hebat, tapi kalian bejo aja atau beruntung aja lagi pada saat itu lagi ada kenaikan harga gitu loh. Tapi kalian tuh posisinya sebenarnya lemah gitu loh. Investor yang lemah, karena apa? Kalian punya cuma 100 lembar. Ya, hukum permintaan penawaran itu kan kayak gitu. Gitu ya Dita ya. Jadi yang menguntungkan ya tergantung kembali ke kita ini siapa gitu dulu. Gitu ya. Yang paling menguntungkan kalian belajar. Cobalah untuk berpengalaman. Gitu. Saya kembali ke web. Bentar. Oh ini. Kalau ada yang tanya lagi silakan ya, boleh. Silakan, bebas. Berkaitan dengan perkuliahan ini. Ya. Jadi kalian tidak mungkin bisa menggerakkan pasar. Kalaupun kalian nanti untung di saham, untung di suku, ya itu hanya keberuntungan kalian karena memang bisa. Kecuali kalau kalian punya aset yang bermiliar-miliar, punya lembar saham suatu perusahaan berjuta-juta, ya silahkan. Itu bisa. Ya. Tapi kalau sekarang memang lebih banyak di belajarnya. Gitu ya. Saya lanjut untuk investasi seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke ini liabilitas akseptasi ya, ini yang kelima. Nah, kalau akseptasi ini adalah biasanya letter of credit produknya. Jadi bank syariah itu dia juga menjaminkan ya. Biasanya ini aktivitas impor ekspor. Impor ekspor. Impor ekspor. Ya, impor ekspor. Nah, si bank syariah ini gimana ceritanya? Nah, si nasabah, misalnya saya itu seorang eksportir, misalnya gitu ya. Saya mau mendapatkan uang 1 miliar dari importir saya yang ada di Jerman, misal gitu ya. Jerman kan luar negeri. Nah, saya akan mendapatkan 1 miliar dari Jerman. Nah, saya takut kalau nggak dibayar. Nah, maka saya menjaminkan transaksi saya ke Bank BRI Syariah. Kemudian Bank BRI Syariah juga bekerja sama dengan bank yang ada di Jerman. Misalnya di sini Bank Jerman ya. Bank Jerman juga menjaminkan apa? Terus si orang yang ada di Jerman ini kan importir. Dia juga khawatir barangnya nggak dikirim. Jadi kita punya kekhawatiran yang sama. Saya khawatir uangnya nggak ditransfer, yang orang Jermannya khawatir barangnya nggak dikirim. Atau kalau dikirim jelek. Nah, makanya kita berdua sama-sama menjaminkan yang namanya letter of credit. Ya, surat jaminan bahwa saya bisa membayar
saya bisa mengirim barang dengan baik dan si Jerman bisa mentransfer uang dengan baik. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini nilainya memang kecil ya, cuma 1 miliar dalam bentuk euro. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, lanjut ya. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Itu kalau apa namanya? Berarti kalau yang akseptasi itu kayak banknya cuma sebagai media tok gitu? Yap, cuma antara media. Dua. Oh ya. Ya, itu seperti itu. Nah, tapi kenyataannya karena ini akseptasi ya, kenyataannya kan berbentuk LC gitu. Ini ya, dapat ditagih ya nih. Tagihan akseptasi dapat ditagih. Ya, kita berarti mikirnya sekarang adalah penyaluran ya. Jadi uangnya keluar. Oke, lanjut ya. Ternyata kita sudah selesai untuk 5 akun yang bukan akad. Jadi kembali saya review bahwa yang pertama kas, yang kedua adalah giro pada Bank Indonesia, yang ketiga giro pada bank lain, yang keempat investasi pada surat berharga, yang kelima adalah tagihan dan liabilitas akseptasi. Ya, itu semuanya kalian pahami jalan ceritanya. Memang kita tidak perlu terlalu detail berkaitan dengan akunnya, tapi yang paling penting kalian tahu ceritanya. Jadi nanti kalau saya tes, misalnya seorang manajer di bank syariah mendapatkan pendanaan sekian, berapa giro wajib minimumnya, nah kalian harus tahu. Ya, giro wajib minimum harus disetorkan berapa, gitu, ya. Oke, terus yang selanjutnya kita masuk ke akad-akad tadi ya. Kalau akad-akad ini juga perlu dikelola teman-teman, ya, perlu dikelola. Kenapa? Karena perlu dikelola. Karena yo jenenge masyarakat itu ada yang nakal, ada yang benar, ya. Nakal itu sing piye, Pak? Nakal itu misalnya kalau dia murabah, jual beli ya, dia tuh mampu bayar, tapi dia nggak mau bayar, jadinya piutang, terus nggak tertagih. Nah itu yang jelek, ya. Nah maka Bank Indonesia membuat sebuah peraturan, ya, di mana bank syariah harus melakukan pengelolaan aset seperti ini. Tunggu sebentar ya, saya bukakan peraturannya. Oke, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini adalah salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan penilaian aset dan antara Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Ini ya. Nah, jadi teman-teman itu kalau mau paham bank syariah selalu update peraturan, ya. Karena peraturan ini selalu mengikat bank syariah, baik itu Bank Umum dan US atau unit usaha syariah, ya. Nah, satu hal yang teman-teman coba harus pahami adalah di sini berkaitan dengan pengelolaan aset di penyaluran. Ya namanya aset pasti penyaluran. Nah, kita lihat di sini. Pasal 7 ya, bagian kedua, pembiayaan. Nah, kalau kita mengklasifikasikan, jadi aset itu yang tadi kita bahas itu kan bukan pembiayaan ya, bukan tergolong pembiayaan. Tapi kalau sudah bernama akad, entah itu akad murabahah, akad mudharabah, itu akan dinilai dalam bentuk pembiayaan. Jadi ini yang akad-akad itulah, itu namanya pembiayaan. Ya. Nah, di sini di dalam pembiayaan terkhusus pada mudharabah, mudharabah berarti bagi hasil ya. Ya. Itu dihitung berdasar ataupun murabahah ya yang akad-akad itu ya. Yang akad-akad itu dihitung berdasarkan 3 faktor ini. Prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar. Jadi nek misalnya kalian sebagai bank syariah, ada si A datang beli laptop. Oke, laptopnya sudah kita kasihkan, dia belum membayar. Nah, kan jadi piutang, itu harus kita kelompokkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Kita skor.
Kita skor prospek usahanya gimana? Bagus apa enggak? Kinerjanya gimana? Bagus apa enggak? Kemampuan membayarnya gimana? Bagus apa enggak? Kalau sudah gitu, kita akan mengelompokkannya dalam 5 kelompok. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Nek lancar itu ya berarti dia bisa bayar, artinya kemampuan bayarnya nggak telat. Dalam perhatian khusus itu ya lebih jelek, kurang lancar lebih jelek lagi, diragukan ya kurang lebih jelek lagi, macet apalagi ya. Macet itu berarti wis ora iso diperbaiki gitu loh. Peluangnya untuk baik itu kecil. Ya, sehingga harus dinilai berdasarkan kriteria-kriteria 3 tadi. Nah, 3 kriteria ini itu ada sub kriteria lagi. Misalnya di prospek usaha. Prospek usaha itu kriterianya apa aja, Pak? Ini ada potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, and bla 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 ini ya. Kalau yang kinerja nasabah, ini perolehan laba, struktur modal, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Terus yang ketiga ya, kemampuan membayar. Kemampuan membayar itu adalah berkaitan dengan ketepatan pembayaran pokok, ketersediaan keakuratan informasi keuangan nasabah, dan lain sebagainya ini. Jadi terbagi lagi ke dalam beberapa sub-sub lagi ya. Ada sub-sub lagi. Nah, itu namanya cara kita menilai aset. Dikelompokkan berdasarkan yang namanya lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi saya tanya, sebutkan penilaian kualitas aset produktif bank syariah. Ada 5 ini ya. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Oke. Makanya kalau tadi kalian itu lihat di laporan keuangannya BRIS ada kata-kata lancar itu ya. Berarti dia masuk ke dalam kelompok A. Nih kelompok A. Lancar. Berarti bisa diambil uangnya. Ya jelas lah, wong jenenge Bank Indonesia masa ya nggak diambil gitu. Masa nggak bisa diambil? Ya Bank Indonesia kan kredibel. Ya. Kredibilitasnya pasti tinggi untuk pemerintah. Ya yang jadi pertanyaan kan sekarang kalau misalkan masyarakat biasa itu loh teman-teman. Masyarakat biasa itu kan informasinya berbeda. Kadang kalau ke bank syariah ketoknya kok niat bayar, ketoknya kok yo bagus, sampai di jalan ternyata bayarnya telat. Akhirnya jadi apa? Macet dan lain sebagainya. Kan bisa juga seperti itu. Beda cerita kalau kita uang kita ditempatkan di Bank Indonesia, Bank BCA, itu kan bank udah besar. Nggak mungkin hanya perkara 1 miliar, 1 juta, 100 juta itu bisa bermasalah buat dia gitu loh. Itu kan uang kecil bagi dia. Ya. Maka dia cenderung lancar, cenderung lebih aman. Nah, jadi kalau kita bisa bedakan yang penjelasan saya berkaitan 5 akun tadi itu adalah akun-akun yang sifatnya lancar atau aman. Karena ini akun yang berhubungan dengan orang-orang besar atau lembaga-lembaga besar. Sedangkan kalau yang bersifat akad-akad ini yang perlu kita pertanyakan. Karena yang namanya masyarakat itu yang nakal juga banyak. Yang sebenarnya dia mampu bayar tapi nggak mau bayar. Mampu tapi nggak mau, itu banyak. Nah, oke, sekarang kita kembali ke ini. Berapa yang lancar dan berapa yang macet. Nah, ini ya. Ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tadi ya. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, kita lihat yang di sini ada lancarnya 12T. Bagus ya, lancar 12T. Kemudian yang macet ada 600 miliar. 600 miliar macet, teman-teman. Itu ibaratnya kalau 600 miliar dibuatkan perusahaan lagi bisa nggak? Bisa. Buat usaha online shop bisa nggak? Bisa, gitu ya. Padahal ini macet. Makanya kalau bisa jangan macet. Hati-hati. Tidak semua bank syariah besar itu lebih baik daripada BPR. Nanti kita kalau ada waktu coba lihat sedikit ya. Ya, di sini macetnya sekitar 600 miliar. Ya, oke. Istisna juga sama, murabah, oke, bisa. Nah, sekarang kita masuk ke ijarah. Ini sewa ya. Nih, kalian lihat pada akun ini.
Yang lancar nggak ada, teman-teman. Semuanya paling besar adalah apa? Macet 15 triliun. 15 miliar, sorry ya. 15 miliar macet, teman-teman. Ya, 15 miliar macet. Anda bayangkan, 15 miliar itu buat bikin usaha lagi bisa. Nah, resiko bank itu kan industri yang sangat beresiko, teman-teman. Duitnya harus duit gede. Kalau nggak duit gede ya nggak untung. Ya nggak? Kita lihat, macet loh. Ini macet 15 miliar loh. Nggak ada yang lancar di sini, disewa. Anda bayangkan. Ya. Terus yang bawah ada lagi nggak? Pembagian seperti itu. Oke, tadi hanya tadi ya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang berelasi. Koperasi juga bisa, ya. Itu kan semuanya penyaluran. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada bank besar masih bisa kehilangan 15 miliar. Coba Anda perhatikan. Bank besar masih bisa kehilangan 15 miliar. Lebih dari itu kita lihat di sini 671 miliar yang murabah ini. Luar biasa ya. Meskipun yang lancar itu 12T, ya. Yang lancar itu 12T, tapi di sini yang macet 600 miliar. Oke, ini mengundang pertanyaan kita. Coba kita bandingkan bagaimana Bank BRI Syariah ini, kita bandingkan dengan BPRS, mana yang lebih efisien? Ya, artinya dengan aset sebanyak ini, berapa sih asetnya Bank BRI Syariah? Coba kita lihat ya. 6. Coba kita lihat di sini. Berapa asetnya? 43T, teman-teman. 43T bisa menghasilkan berapa laba? Kita coba lihat di sini labanya berapa? Ini ya. $67 miliar. Ya. Jadi bahasanya perusahaan ini atau bank syariah ini itu bisa menghasilkan 43T, dia memiliki 43T dan dapat menghasilkan 67M. Ya, diingat-ingat ya, dicatat ya. Bank ini bisa punya 43T, ya, kemudian mendapatkan untung sekitar 67 miliar. Sekarang coba kita bandingkan dengan BPR. Ya, bisa nggak membandingkan? Coba kita coba buka di filenya Bank BPR ya. Bentar, saya bukakan punya saya. Kalian kemarin sudah ada yang BPR ya, jadi kalian bisa download. Berarti berapa persen itu teman-teman rasionya? Untuk yang BRI Syariah 0,15%. Oke, jadi 67 miliar dibagi 43T sama dengan 0,15. 0,15. Ya. Gini ya. Gini ya. Enggak kelihatan ya, sebentar. Gini ya. 0,15% ya. Ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita coba lihat yang apa tadi? BPR ya. Kita coba download. BPR Syariah, kita coba lihat siapa ya? Yang kemarin aja lah ya, yang sama Jawa Tengah, Semarang. Terus di sini banknya apa misalnya kemarin? Ini ya Arta Surya ya. Kita coba cek laporan berapa. Oke, kita tampilkan. Oh, tidak tersedia sebentar. 2019 ya. Tampilkan. Kita coba lihat ya. Coba kita lihat yang bulanannya aja. Yang penting teman-teman bisa membandingkan. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Atau kemarin ada yang udah ngerjain BPRS, silakan kalau mau menyampaikan hasilnya. Yang punya BPRS kemarin ngerjain BPRS, siapa? Silakan. Bisa tolong dihitungkan. Tinggal total aset profit dibagi dengan total asetnya.
Mana kita lihat lebih efisien mana? Karena kalau kita lihat tadi BRI itu ternyata ada macetnya ya. Ada macetnya cukup banyak. 15 miliar dan berapa tadi? 600 miliar. Ya hampir ya 600 miliar ya kalau kita katakan ya. Macet. Itu kalau kita bikinkan perusahaan lagi bisa nggak? Bisa banget. Ya. Kok nggak mau ini? Bentar ya. Ada yang lain kalau mau bisa menghitungkan silakan. Pakai BPRS yang kelompok kami nggak apa, Pak? Nggak apa-apa, berapa? Coba tolong dihitungkan. Ini lama ini, nggak tahu. Kalau yang kelompok BPRS Amanah Ummah punya kami itu 0,68% dengan penghimpunan 248 juta, laba bersihnya 248 miliar, terus laba bersihnya. Nah, total asetnya berapa tadi? Total asetnya? Penyalurannya berapa? Untuk penyaluran total aset ya, total aset berarti total penyalurannya berapa? Penyalurannya 224 miliar. Oke, terus dapat laba berapa? Labanya 1 miliar. 1 miliar? Ini 1 miliar 683, iya. 683 juta. Kalau dihitung berarti berapa? 0, 0,44. 0,44. Oke, ya ini kita pakai punyanya Zumratul aja ya. Enggak apa-apa. Kita cuma membandingkan bagaimana sih kok ada macetnya. Nah, kita lihat di sini ternyata BPRS sendiri itu punya tingkat profitabilitas lebih tinggi. BPRS tingkat profitabilitasnya lebih tinggi daripada Bank BRI Syariah yang skalanya besar sekali. Ya, jadi teman-teman, lesson learn atau pelajaran dari yang kita pelajari pada hari ini ya selain dari 5 akun yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada sisi akad-akad ini tidak masalah hanya besar saja. Oke, aset besar itu juga bagus. Kita bisa menghimpun dana yang besar itu bagus. Kita dapat dana yang besar itu bagus, ya. Tapi bagaimana penyaluran kita, apakah efektif? Nah, itu namanya profitabilitas. Kita lihat BPRS itu kan pasti lebih kecil daripada BRI Syariah, ya. BRI Syariah, ya, itu pasti lebih besar daripada BPRS. Pasti, karena BRI Syariah itu kan memang perusahaan besar. Asetnya aja 43T. Sedangkan kita lihat di sini, ya, asetnya sangat jauh banget. Ya, yang ini 43T, yang ini 224M. Sangat jauh banget. Jauh banget. Tapi dia menghasilkan keuntungan yang prosentasenya lebih besar daripada BRI Syariah. Itu menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas tidak hanya berdasarkan besarnya dana yang kita miliki, tapi bagaimana efektivitas kita dalam menyalurkan uang tersebut, ya nggak? Kalau kita lihat tadi di BRI Syariah ada beberapa hal yang kita mencurigakan, yaitu ada akad yang tidak memiliki lancar atau tidak masuk dalam lancar, bahkan macetnya 15 miliar. Yang murabah tadi macetnya berapa? 600 miliar gitu loh. Kita bisa gunakan itu untuk bikin perusahaan lain lagi yang lebih besar gitu. Bisa. Ya. Ibaratnya tadi kalau kita lihat macetnya macetnya murabah tadi kan 600 miliar. Bahkan macetnya Bank Syariah itu kalau kita bikinin BPRS kan bisa. Nah, ini BPRS saja asetnya 224M, sedangkan asetnya BRI Syariah aja 600M, masih susuk gitu loh. Kita masih bikin 2-3 BPRS bisa dari nilai macetnya Bank BRI Syariah tadi, ya nggak? Nah, itulah yang menjadi problem. Jadi efektivitas kita dalam mengelola nasabah pihak ketiga, itu yang menjadi resiko Bank Syariah. Kita harus kelola itu supaya nasabah yang kita beri pendanaan itu benar-benar kredibel, benar-benar bisa membayar dengan baik. Itu ya. Jadi itulah lesson learn-nya, bahwa yang besar itu belum tentu mendatangkan keuntungan, tapi dengan hal yang kecil seperti BPRS ini, kita bisa mendapatkan profitabilitas yang jauh lebih baik daripada yang
memiliki aset bertriliun-triliun tadi. Ya. Oh, macetnya aja 600 M loh. Macetnya BRI Syariah itu bisa dibikinin BPRS lagi gitu loh. Saking besarnya dia. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Pak. Silakan. Kemarin kan pada pertemuan kemarin Bapak itu menyebutkan kalau misalkan penghimpunan itu lebih besar daripada penyaluran. Lah kelompok saya itu kemarin menjumpai bank, menjumpai BPRS yang penghimpunannya itu lebih kecil dari penyaluran, itu berarti bagaimana Pak? Oke, berarti dia penghimpunannya itu ada modal dari pemilik. Jadi kan penghimpunan itu kan ada dibedakan dana pihak ketiga sama pemilik. Kalau dana pihak ketiga berarti ya yang mudharabah, wadiah, dan lain sebagainya itu ya. Terus kemudian ditambah modal pemilik. Nah, kalau misalkan ternyata lebih besar dari penghimpunannya lebih kecil, berarti ada modal dari pemilik yang ikut disalurkan juga. Ya, itu wajar. Jadi bukan modal dari dana pihak ketiga. Itu wajar. Ya, sudah dihitung nggak dana pihak ketiganya berapa? Sudah ya? Terima kasih, Pak. Iya, oke. Gitu ya. Jadi memang kalau BPRS itu lebih kecil. Memang kadang nggak terlalu terekspos ya. Tapi ya ada nantilah kalau kita minggu depan coba kita lihat peraturan di BPRS seperti apa ya. Ini kan kalau ini BRI Syariah, mungkin minggu depan kita coba lihat di BPRS. Ya, karena mungkin terjadi perbedaan ya. Gitu ya. Jadi belajar Bank Syariah itu seperti merangkai puzzle. Jadi kalian ikuti kuliahnya dengan baik dan kalian rangkai ceritanya menjadi sebuah cerita yang utuh ya nanti di akhir perkuliahan. Saya berharap kalian sudah bisa bercerita dengan utuh nanti di akhir perkuliahan sehingga kalian paham, oh penyaluran itu mana, penghimpunan itu mana, oh nanti seperti ini, nanti seperti itu, resikonya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau cukup kita tutup ya hari ini. Silakan dipimpin doa kafaratul majelis. Karena perkuliahan hari ini telah selesai, marilah kita menutup dengan berdoa. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.